Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat sekalian, a'azzakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Terkhusus adalah nikmat keimanan dan nikmat taufik kepada amalan saleh, sehingga hingga detik ini kita masih menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan ketaatan kepadanya. Lalu salawat dan salam marilah kita curahkan bersama kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya yang menerima dan beramal serta istiqomah di atas jalan sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan hadirin sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, dalam majelis yang mulia ini. Maka kita berwasiat ya kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian untuk benar-benar mengikhlaskan niat kita masing-masing. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala memperkenankan keberkahan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa istiqomah di jalan ilmu, dan sehingga kita menjadi orang-orang yang bisa beramal dengan keilmuannya. Dan kita ketika bertambah ilmu, bertambah pula rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, ya, sebelumnya sudah tanggal berapa Sya'ban nih? Sudah berapa Sya'ban nih kita nih? 16. Udah nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu artinya pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Gak ada yang salah sama bahasa nisfu Sya'ban. Ya. Dan saya berwasiat ya, hadirin sekalian, menasihati diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Hadirin, persiapkan ya, persiapkan mental kita, persiapkan ibadah kita, persiapkan Al-Qur'an kita, karena kita akan kedatangan apa? Tamu yang istimewa, hadirin. Ya. Saya mengajak antum nih, coba introspeksi, Pak. Kita yang sudah berumur segini sekarang nih, macam-macam umur kita. Ya. Kalau dari tampangnya 30-an nih rata-rata. Ya kan? Sudah berapa Ramadan yang kita lalui di dalam kehidupan kita, hadirin? Kita tengok ke belakang, coba ada enggak kira-kira Ramadan yang ketika kita lewati kita merasa puas, bukan karena urusan duniawi di sana, tetapi karena urusan ibadah kita merasa puas di Ramadan itu. Ada tidak, Pak? Nah, yang Ramadannya benar-benar kita kita alokasikan waktu kita sebagian besarnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak sibuk dengan enggak sibuk dengan perkara-perkara yang tidak penting, enggak sibuk dengan perkara-perkara yang ya hanya membuat kita sulit. Berapa banyak Ramadan yang telah lalu tersebut yang benar-benar kita sudah maksimalkan? Ya, kalaupun jawabannya ternyata tidak ada yang kita sudah maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya jangan berputus asa. Artinya ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita, insyaallah beberapa hari lagi kita akan masuk lagi. Ya. Dan jangan sampai hadirin sekalian kita semua nauzubillah ya, artinya kita tidak mengambil pelajaran dari yang lalu ya untuk memperbaiki Ramadan kita yang akan datang. Ya. Karena hadirin sekalian, erat kaitannya. Orang yang mengagungkan bulan Ramadan itu siapa? Pak, orang yang benar-benar mengagungkan Ramadan itu siapa?
Ya. Orang yang mengagungkan Ramadan, orang yang merindu dengan Ramadan adalah orang yang kenal dengan Ramadan itu. Ya. Orang yang kenal betul dengan Ramadan itu pasti akan cinta dengan Ramadan, pasti akan rindu dengan Ramadan. Kalau orang nggak kenal, kalau orang nggak cinta, nggak mungkin merindu, nggak mungkin dia persiapan. Hanya orang-orang yang tahu kadarnya Ramadan itu apa, harganya segimana, yang akan apa? Yang akan mengagungkan, yang akan menunggu, akan merindu. Ya. Makanya orang-orang yang kita kita sampai kepada kita, para salafus saleh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, atau generasi setelahnya, generasi terbaik setelahnya, mereka menunggu-nunggu. Bahkan 6 bulan sebelum sampai kepada bulan Ramadan, mereka sudah apa? Sudah memohon-mohon sama Allah, ya Allah sampaikan aku. Karena mereka cinta, karena mereka tahu. Ya, persoalan kita hadirin sekalian, mungkin problematika kita itu, Pak. Ya, kita cuma tahu tapi nggak kenal. Ya, sehingga kita tidak cinta dan kita tidak merindu Ramadan itu. Ya. Sudah banyak lah kalau misalnya tentang fadilah-fadilah Ramadan itu sudah berkali-kali masuk kuping kanan kita. Mentah lagi. Ya. Sudah tahu kita, mungkin hadis-hadisnya sudah hafal tentang Ramadan. Ya, tetapi apa tadi? Ya, cinta kita kurang. Makanya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, dalam kitabnya Raudhatul Muhibbin, kata beliau, anna kullal harakati mabniyatun alal mahabbah. Segala gerakan kita nih, gerak-gerik manusia itu pasti ada cinta di baliknya. Ya, karena manusia itu, hadirin sekalian, selalu berpikir maslahat dan madharat. Gerakan dia, kita mau pilih apa, pilih yang mana, jalan ke sini apa, jalan ke sana, itu pertimbangannya apa? Maslahat sama madharat. Mana yang lebih memberikan saya maslahat? Mana yang lebih menjauhkan saya dari madharat? Itu manusia. Ya kan? Ada cinta. Kita keluar dari rumah pagi-pagi, kerja, itu akan ada cinta. Ada anak kita, ada istri kita yang kita cintai. Mereka butuh kita urusin, kita berikan nafkah kepada mereka. Segala sesuatu pasti ada cinta di baliknya. Manusia akan cinta kepada hal yang akan memberi keuntungan buat dia. Ya, dan dia akan menjauhi perkara-perkara yang akan membuat dia rugi. Itu manusia, tabiatnya seperti itu. Ya, maka hadirin sekalian, ketika kita tidak mengagungkan Ramadan, berarti apa? Ya, kita tidak melihat ada kemaslahatan di bulan Ramadan tersebut buat diri kita. Dan ini problem besar. Bagaimana Rasulullah SAW sudah sampaikan berkah Allah Subhanahu Wa Taala, maghfirah Allah begitu luas di sana. Ya, bahkan dalam riwayat hadis Rasulullah SAW bilang apa? Pintu-pintu niron itu ditutup, pintu-pintu jannah terbuka, ya kan? Bahkan Rasulullah SAW saking dalam sebuah riwayat itu ya, naik ke atas mimbar kemudian berkata amin sampai 3 kali. Ya, ketika ditanya sama para sahabat, tadi kenapa Rasulullah berkata amin seperti itu sampai 3 kali? Maka salah satunya kata Rasulullah apa? Tadi Jibril datang dan kemudian berdoa dengan 3 hal. Satunya apa? Ya, bu'dan liman adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lahu. Sungguh celaka orang yang ketemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu habis sementara dosa-dosanya belum diampuni. Kebangetan. Makanya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, orang yang tidak bisa, ya artinya tidak bisa sukses dalam ketakwaannya, artinya di dalam bulan Ramadan, maka tidak akan pernah bisa sukses selain daripada bulan Ramadan. Ya, maka hadirin sekalian, tumbuhkan. Ini masih ada 15 hari, kita persiapkan diri kita, persiapkan mental kita, persiapkan iman kita dan keilmuan kita. Ya. Yang masih belum mengenal betul Ramadan, kadarnya seperti apa, luar biasanya seperti apa Ramadan itu, baca lagi, dengarkan tuh. Ya, kali ini kita dengarkan nasihat-nasihat ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita dengan membuka hati kita benar-benar. Ya, meresapi benar-benar bahwa kita harus maksimal di bulan Ramadan kita yang satu ini. Ya, sama kita semua hadirin sekalian. Yang berbicara juga demikian, berharap bisa memaksimalkan Ramadan yang akan datang kepada kita. Baik hadirin sekalian, kita lanjutkan. Alhamdulillah kita selesai hadis Jibril. Ya. Dan perlu saya ingatkan hadirin sekalian, hadis Jibril sebagaimana yang sudah disebutkan di kitab ini juga ya, bahwa hadis Jibril ini salah satu induknya hadis Rasul
Rasulullah. Artinya ya sebagaimana dikatakan di akhir hadis Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Jibril datang khusus ke majelis di mana Rasulullah berada dengan para sahabat di sana. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian, memberikan informasi kepada kalian tentang agama kalian. Ya, penting sekali. Makanya nanti ya yang mulazim di sini ya, belajar hadis Arba'in Nawawiyah, nanti sewaktu-waktu kita murojaah. Ya, jangan sampai yang sudah kita bahas perkara-perkara penting dari hadis Jibril itu hilang begitu saja, lupa begitu saja. Jangan Pak hadirin sekalian, ini penting sekali ketika antum ya mau mengetahui apa itu agama antum, ya, siapa itu Rasul kita, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu yang perlu antum camkan baik-baik adalah faidah-faidah daripada hadis Jibril itu. Ya, karena secara gamblang, secara jelas Jibril datang untuk memberitahukan tentang agama kita seperti apa. Ya, iman, Islam, ihsan, ya, tentang hari kiamat bahkan dijelaskan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu. Yang punya kitab silahkan dibuka, kita lanjutkan pembahasan kita. Coba angkat tangan yang belum punya kitab. 1, 2, 3, 4. Masih banyak ya? Hadis ketiga. Yaqulu al-muallif al-Ustadz Firanda hafizahullahu taala, hadis ketiga rukun-rukun Islam. Ya, hadis ketiga ini tentang rukun-rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul Buniyal Islamu ala khams syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, kenapa anhuma, Pak? Radhiyallahu taala anhuma. Kita tarodhi kepada dua orang sahabat di situ. Ya, bapak sama anak siapa? Abdullah dan bapaknya siapa? Umar bin Khattab. Jadi anhuma, kata gantinya pakai anhuma. Ya, sebagaimana juga ketika kita biasanya bertarodhi kepada Ibnu Abbas. Ya, Abdullah bin Abbas. Ini bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Anhuma itu berarti untuk dua orang kita mendoakan semoga ridho Allah kepada dua orang itu, pada mereka berdua. Ya, Abdullah bin Umar juga demikian. Abdullah bin Amr juga demikian. Abdullah bin Amr ini siapa? Anaknya Abdullah, anaknya Amr bin As. Ya, sahabat juga, anak sahabat, bapaknya sahabat. Radhiyallahu taala anhuma. Jadi Ibnu Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat kepada Allah Azza wa Jalla dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Menunaikan salat, membayar zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan Islam dengan sebuah rumah yang memiliki 5 pondasi. Ya. 5 pondasi. Jika seorang ingin memiliki rumah yang baik dan kukuh, maka rumah tersebut harus memiliki 5 pondasi ini. Kelima fondasi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama 2 kalimat syahadat. Nih Pak, ini agama kita nih, ya, yang kita sedang perbaiki, yang kita sedang pelajari, ya, yang kita berharap kita mati di atasnya, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga di atasnya.
Maka ini pondasi-pondasinya yang harus kita pahami baik-baik. Yang pertama apa? 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat 5 waktu. Yang ketiga, membayar zakat. Keempat, puasa di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita kunjungi. Yang kelima adalah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Haji ke Baitullah bagi yang mampu. Para ulama sepakat bahwa 2 kalimat syahadat adalah pondasi yang paling utama. Fondasi apa pondasi? KBBI-nya. Pakai P apa pakai F? Hah? Pakai P ya? Foundation bahasa Inggris ini. Pondasi yang paling utama. Barang siapa yang meninggalkannya maka bangunan tersebut akan runtuh secara keseluruhan, yaitu murtad. Jadi ini pondasinya ada 5, hadirin sekalian. Ya nanti ada pembahasan lebih para ulama. Kalau seorang mengaku Islam tetapi nggak ada pondasinya, artinya apa? Klaimnya tersebut tidak ada gunanya. Artinya dia nggak punya pondasi-pondasinya. Ya, sebuah bangunan bisa disebut dengan rumah kalau ada pondasi. Kalau nggak ada pondasi bagaimana? Nggak ada nggak ada pondasi bawah, kemudian nggak ada tiang-tiangnya. Bisa nggak dikatakan rumah? Nggak akan bisa dikatakan rumah. Ya. Maka ketika kelima-limanya ini rukun tersebut tidak ada pada diri seorang manusia, maka tidak bisa disebut dengan seorang muslim, seorang yang beragama Islam. Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan 4 rukun selain 2 kalimat syahadat? Nah, nanti kita bahas. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Untuk lebih mudah dalam memahaminya, maka perlu kita ketahui bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam selain syahadat terbagi menjadi 2 golongan. Pak, gini, di sini disebutkan bagaimana kasusnya kalau orang meninggalkan selain daripada 2 kalimat syahadat. Ini realistis nggak, Pak? Ini kasusnya ada nggak? Ini kasusnya banyak. Ya, ini kasusnya banyak seperti ini. Orang yang meninggalkan 4-4-nya atau tidak mengamalkan 4-4-nya atau tidak yakin dengan 4-4-nya, ada tidak? Ada. Ya, maka kita bahas di sini. Ini penting sekali, hadirin sekalian. Pertama, jadi kata beliau hafizahullah taala, maka perlu kita ketahui bahwasanya orang yang meninggalkan salah satu dari 4 rukun Islam selain syahadat terbagi 2 golongan. Ya, jadi kalau ada orang meninggalkan pondasi-pondasi keislaman selain daripada 2 kalimat syahadat. Kenapa selain 2 kalimat syahadat? Ya kalau meninggalkan 2 kalimat syahadat sudah hukumnya sudah jelas, ya. Bukan dikategorikan sebagai seorang muslim. Yang menjadi persoalan ketika dia berucap 2 kalimat syahadat, kan itu kunci orang masuk Islam, bisa dikatakan seorang muslim. Ya, kalau dia meninggal kalimat syahadat justru bukan urusan kita. Ya, tidak perlu dibahas itu. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika orang mengucapkan 2 kalimat syahadat tetapi meninggalkan perkara-perkara rukun Islam yang lainnya. Golongan pertama adalah orang yang meninggalkannya dengan keyakinan bahwa hal itu tidak wajib. Ditanya, kenapa enggak sholat? Itu enggak wajib, enggak penting. Ya, enggak penting sholat itu. Yang penting itu berbuat baik sama manusia. Yang penting itu enggak ganggu orang lain. Ya, sudah urusin aja diri kamu sendiri. Ya, enggak usah ngurusin urusan saya. Yang penting saya baik sama orang, saya enggak ganggu orang lain. Ini rukunnya siapa kayak gini nih? Ya, dan ini banyak Pak yang ngomong seperti ini tuh banyak. Orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu banyak yang seperti ini kan pola pikir mereka. Artinya mereka nggak mau diganggu dengan agama, perusahaan agama. Ya, bahkan di realitas zaman kita zaman sekarang nih, orang tuh kalau ditanya agama marah. Ya nggak Pak? Itu privasi saya. Ya, ada orang kenal dia muslim, kemudian dia misalnya nenggak minuman keras, ya, di posting di Instagramnya, maka dipertanyakan, katanya muslim segala macam. Jika dia marah-marah, urusan saya, agama itu antara saya dan Tuhan, yang lain gak perlu tahu. Ya. Nih kalau orang seperti ini gimana? Kalau orang yang kemudian meninggalkan pondasi-pondasi Islam yang lain, kemudian dia berkeyakinan itu tidak wajib. Sholat nggak wajib, puasa nggak wajib, haji nggak wajib,
Ya, zakat nggak wajib. Gimana? Orang yang meninggalkan karena meyakini bahwa hal itu tidak wajib, maka dia kafir berdasarkan kesepakatan ulama, ijma ulama. Kalau orang meninggalkan salah satu di antara rukun-rukun Islam, kemudian dia berkeyakinan bahwa perkara tersebut tidak wajib dilaksanakan, menurut para ulama adalah ijma para ulama adalah kafir orang itu. Keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Hal ini dikarenakan rukun Islam termasuk ma'lumun minad-dini bid-darurah. Apa itu ma'lumun minad-dini bid-darurah? Ya, hal-hal yang sudah pasti diketahui oleh seorang muslim. Ya. Yang sudah pasti diketahui oleh seorang muslim. Seorang muslim pasti tahu yang namanya sholat itu wajib, harus dilakukan. Seorang muslim itu harus sholat. Ya, ketika datang bulan Ramadan, siam Ramadan. Ketika kemudian hartanya melebihi nisab dan kemudian sudah haulnya, ya, maka kemudian mengeluarkan zakat. Ada kewajiban-kewajiban yang kemudian sudah harusnya pasti dipahami oleh seorang muslim. Ya, ketika dia kemudian berkeyakinan itu tidak wajib, maka ini ijma para ulama, kesepakatan para ulama, dia telah keluar dari Islam. Nah, itu jelas. Ya, ada nggak seperti itu, model-model orang seperti itu? Ada. Ya, ketika disuruh sholat, nggak perlulah sholat. Ya, entengin sholat. Atau kalau punya malu dikit, nantilah, ya, nanti, tapi nggak dikerjain. Kedua, orang yang meninggalkannya namun dia tetap meyakini akan kewajibannya. Nah, yang golongan kedua, yang pertama tadi apa? Dia menolak hukum wajibnya sholat, hukum wajibnya bersiam Ramadan, hukum wajibnya zakat dan haji. Yang kedua ini, orang meninggalkannya tetapi apa? Dia masih meyakini itu wajib. Ya, saya ngaku salah lah. Ya, saya nggak sholat, tapi saya masih menganggap sholat itu wajib. Saya merasa belum pantas untuk sholat. Ini ada-ada aja orang zaman sekarang hadirinnya. Ya, alasan-alasan mereka meninggalkan kewajiban-kewajiban ada saja. Ya, orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam selain syahadat, namun dia tetap meyakini akan kewajibannya, maka para ulama berselisih pendapat mengenai hal ini. Kalau yang pertama tadi ijma, sepakat keluar dari Islam karena dia meyakini yang sebaliknya, artinya sholat nggak wajib, siam Ramadan nggak wajib, sepakat ulama. Nah, kalau model yang kedua ini, ya, dia masih meyakininya tetapi meninggalkannya, para ulama berbeda pendapat. Yang pendapat pertama adalah mengatakan yang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat saja. Ya, kalau yang ditinggalkan sama orang ini, orang golongan kedua ini, yang ditinggalkan adalah perkara sholat, kafir, keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam. Pendapat kedua mengatakan yang kafir adalah orang yang meninggalkan sholat dan zakat. Ya, kalau perkara-perkara yang ditinggalkan itu sholat dan zakat, maka dia mau berkeyakinan itu tetap wajib atau enggak wajib sama saja, keluar dari Islam. Kalau yang ditinggalkan sholat dan zakat. Ya. Adapun jika orang tersebut meninggalkan rukun Islam lainnya, maka ia telah melakukan dosa besar namun tidak kafir. Ini merupakan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Jadi perkara sholat dan perkara zakat. Pendapat ketiga mengatakan orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, maka dia telah kafir. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, Nafi, Al-Hakam, dan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi apa? Pendapat ketiga, orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam, apapun itu, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau siam, ya, kufur, keluar dari Islam. Ya. Kemudian pendapat keempat mengatakan orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 selain 2 syahadat, namun dia masih meyakini kewajibannya, maka dia tidak kafir. Ini adalah pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ya. Pendapat yang mu'tamad. Mu'tamad ini artinya dipegang. Ya. Yang menjadi sandaran di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat menurut siapa? Al-Ustadz Firanda hafizahullah taala adalah pendapat pertama. Adapun kafirnya orang yang meninggalkan selain sholat, maka ini adalah pendapat yang lemah. Buktinya dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang meninggalkan zakat masih ada kesempatan untuk masuk surga. Jadi yang pertama tadi apa?
Pendapat yang pertama mengatakan yang kafir adalah orang-orang yang meninggalkan sholat saja. Ya, ini Pak hadirin sekalian, ini pentingnya perkara sholat nih. Ya, pentingnya perkara sholat dan yang dipilih oleh mu'alif ya, penulis kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah ya, beliau memilih pendapat yang pertama. Kalau yang ditinggalkan itu sholat, mau dia mengatakan itu tetap wajib atau tidak sama saja. Meninggalkan sholat kafir, ya, keluar dari Islam. Kenapa? Ada dalilnya. Bukan sembarangan hadirin sekalian. Ini permasalahan kufur dan iman ini bukan permasalahan yang bisa kita keluar dari mulut kita begitu saja, dari otak kita begitu saja. Ya, pun ketika antum tahu nih Pak hadirin sekalian tentang masalah kufurnya orang meninggalkan sholat, kemudian meninggalkan zakat segala macamnya, antum nggak boleh kemudian tiba-tiba pulang teman antum yang nggak sholat antum kafirin misalnya. Nggak bisa seperti itu. Ini hukum secara umum, ya, hukum secara umum, nggak menghakimi person-personnya, bukan ta'yin di sini. Ya, karena kalau ketika kita menghukumi orang sebagai orang kafir keluar dari Islam, ada ada cara-caranya, ada tata caranya, bukan sembarangan. Ya, ini ini hukum secara umum saja, hukum secara global. Orang yang meninggalkan sholat kafir. Kenapa? Ada dalilnya. Apa itu dalilnya? Dibuka halaman 53. Ma min sahibi dhahabin wala fiddah. Ini Rasulullah SAW orang yang meninggalkan zakat masih ada kesempatan untuk masuk surga. Ini maksudnya beliau kemukakan di sini ya untuk menyelisihi pendapat orang yang kedua. Orang yang kedua mengatakan bahwa orang yang kalau yang ditinggalkan ada sholat dan zakat maka kufur. Maka beliau membawakan sebuah dalil orang yang tidak mengeluarkan zakat, tidak mau zakat itu tetap masih bisa masuk surga. Ada dalilnya. Apa dalilnya? Ya, ma min sahibi dzahabin wala fiddatin wala yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaih min narin fa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu wa kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah hatta yuqda bainal ibad fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Ya, siapa yang mempunyai emas dan perak tetapi dia tidak membayar zakatnya, maka di hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika dari api yang dinyalakan di dalam neraka. Lalu disetrikakan ke lambung, dahi dan punggungnya. Setiap setrika itu dingin, maka akan dipanaskan kembali lalu disetrikakan lagi padanya setiap hari. Yang mana satu hari itu setara dengan 50 tahun di dunia hingga perkaranya diputuskan oleh Allah. Setelah itu ia melihat jalannya selanjutnya. Kalau tidak ke surga maka ke neraka. Ya, ngeri tidak Pak? Mengerikan. Ya, nggak bisa dibayangkan sebagaimana keindahan surga tidak bisa dibayangkan, ngerinya neraka itu tidak bisa digambarkan dengan benak kita yang sederhana ini. Ya, ini salah satu hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Ya, seandainya orang yang tidak membayar zakat itu dihukumi kafir, nah ini istidlalnya, ya, istimbatnya atau kesimpulan beliau dari mana? Dari hadis ini. Seandainya orang yang tidak membayar zakat dihukumi kafir, maka tidak ada pilihan baginya untuk masuk surga. Sementara di dalam hadis ini ada pilihan. Setelah itu ia melihat jalannya selanjutnya. Kalau tidak ke surga maka ke neraka. Ada pilihan. Kalau orang kafir ada pilihan ke surga enggak? Auzubillah, enggak ada, Pak. Ya, maka di dalam khutbahnya Rasulullah SAW selalu buka dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kenapa? Alhamdulillah kalau kita mati dalam keadaan Islam, ya, sebejat-bejatnya kita, Pak, sebejat-bejatnya kita, ada masih kemungkinan masuk ke surga tidak? Ada, alhamdulillah. Ya, meskipun kita jangan kemudian berpikir ya udahlah nggak apa-apa, ke neraka dulu, nggak boleh kayak gitu. Ya, nggak boleh. Ada orang berpikiran seperti itu, udah nggak apa-apa ke neraka dulu, nggak boleh kayak gitu. Kalau kita mati dalam keadaan muslim, kita masih ada kemungkinan masuk ke dalam surga. Tetapi kalau mati dalam kekufuran,
Ada kemungkinan celah. Antum bisa baca bukunya surat Al-A'raf, di dalam Quran surat Al-A'raf, percakapan antara apa? Ahlul jannah dan ahlun nar. An afidu alaina minal ma mimma razaqakumullah. Qala innallaha harrama ya apa? Ya apa? Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya kepada orang-orang yang kafir. Setetes air, mereka minta setetes air dari para penghuni surga. Gak boleh. Ya. Maka ketika orang mati dalam keadaan kufur, nauzubillah ya hadirin sekalian ya, maka tidak ada kemungkinan dia akan masuk ke dalam surga. Kalau mati di dalam kekufuran, mati di dalam kesyirikan. Ya. Adapun sebagaimana kita pernah bahas ya, ketika orang mati sementara dia membawa dosa zina misalnya, ya, mati dalam keadaan membawa dosa mencuri yang belum pernah ditobati misalnya, ya, atau mati dalam keadaan dosa korupsi misalnya, ya, itu masih bisa, ya, masih ada kemungkinan. Tetapi kalau kemudian mati dalam keadaan kafir, nauzubillah, tidak akan ada kemungkinan dia untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan ini para ulama yang memegang pendapat pertama mengatakan tidak kafirnya orang yang meninggalkan salah satu dari rukun Islam selain dua syahadat, dua kalimat syahadat. Ini maksudnya selain dua syahadat, selama dia masih meyakini kewajibannya. Adapun pengecualian mereka terhadap masalah salat karena terdapat dalil yang menyatakan dengan jelas kafirnya orang yang meninggalkannya. Ya, para ulama Pak hadirin sekalian. Jadi yang antum misalnya baru tahu tentang hukum orang yang meninggalkan sholat itu bisa kufur, ya. Jadi ini bukan dibuat-buat di zaman kita, tidak. Dari dulu, ya, bahkan tabiin itu tahu siapa tabiin? Tabiin itu generasi setelahnya sahabat. Jadi orang-orang yang sempat ketemu dengan para sahabat Rasulullah namanya tabiin. Ya, para tabiin bilang sesungguhnya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat satu amalan kalau ditinggalkan konsekuensinya bisa kufur kecuali apa? Sholat. Dari zaman dulu hukumnya seperti itu. Jadi para sahabat Rasulullah mereka menilai ya yang dikemukakan oleh para tabiin, sahabat Rasulullah SAW itu ya tidak menganggap satu amalan kalau ditinggalkan sama seorang ya berkonsekuensi orang tersebut keluar dari Islam kecuali cuma satu aja, sholat doang. Ya, sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, kita masuk pembahasannya. Perlu diketahui bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ada dua macam. Nah, ya, orang meninggalkan sholat ada dua macam, ada dua jenis. Yang pertama, orang yang meninggalkan sholat karena meyakini bahwasanya sholat tidak wajib baginya. Contohnya adalah orang yang meyakini bahwa dirinya telah mencapai tingkatan hakikat hingga tidak wajib baginya sholat. Ada nggak seperti ini? Ada. Ya, ada. Ini realita nih terjadi. Bahkan di zaman kita, mungkin tetangga antum, Pak. Ya, ada seperti ini. Orang yang menganggap sholat itu buat orang-orang awam. Ya, bener kayak gini keyakinan mereka. Mereka membagi antara hakikat dan ma'rifat. Syariat dan ma'rifat ya, syariat dan ma'rifat. Syariat itu buat orang-orang awam. Ma'rifat itu di atasnya. Jadi orang kalau sudah sampai derajat ma'rifat tidak butuh lagi dengan syariat. Kacau enggak tuh, Pak? Ini seolah orang ini tidak membaca bagaimana Rasulullah SAW tuh. Rasulullah SAW ya, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, orang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Dia bilang Rasulullah awam, ya. Dan ini banyak orang seperti ini ada, mungkin nggak banyak tapi ada yang berkeyakinan seperti ini. Dan konsep itu mereka terima, ada ma'rifat, ada syariat, ya, mereka terima itu. Dan luar biasanya lagi orang-orang yang ngikutin orang seperti ini, kasihan, ya, percaya bahwa guru-gurunya gitu ya, orang-orang yang mereka ambil ilmu darinya bisa sampai derajat seperti itu. Jadi
Ada kisahnya, ya, banyak sekali kisah seperti ini hadirin sekalian. Ketika ditanya si fulan kemana? Oh, fulan sudah lagi ke Mekah. Sholatnya di mana? Di Mekah. Enggak sholat di masjid sama orang-orang. Ya, dan orang-orang di sekitarnya sudah biasa. Ya, menganggap apa? Ini orang sudah beda level sama kita. Ya, bukan sholat di masjid lagi. Ya, tahu sholatnya di mana? Ya. Para ulama sepakat kafirnya orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya. Sepakat. Seakan-akan orang tersebut telah menganggap bahwa dirinya boleh keluar dari syariat Rasulullah SAW. Ya, kita ini terikat dengan syariat, Pak. Ketika kita seorang Muslim, ada nilai-nilai yang harus kita penuhi. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita kemudian keluar dari syariat. Harus tunduk dan patuh. Ya. Makanya makna Islam itu apa? Al-inqiyad, kan, kepatuhan, kepasrahan, istislamu billah wal inqiyad lahu bitta'ah, ya, tundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagaimana seorang bisa dikatakan sebagai orang patuh, orang yang tunduk kalau dia tidak mau melaksanakan syariat Islam, ya, bahkan kemudian menolaknya, tidak mau mengerjakannya. Kemudian yang kedua adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun masih meyakini hukum wajibnya sholat. Malas, ya. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa riwayat yang menyebutkan orang yang meninggalkan sholat telah kafir. Ya, ini perbedaan para ulama nih, Pak. Ini hukum orang yang meninggalkan karena malas, tetapi dia tidak menghalalkan meninggalkan sholat. Dia masih tetap bilang sholat itu wajib, tapi saya malas, kerjaan saya banyak, ya, dia tinggalin. Maka para ulama berbeda pendapat. Yang pertama adalah dari sahabat Buraidah bin Husayb, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Azan ya. Baik, kita lanjutkan setelah Isya. Baik, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita lanjutkan hadirin sekalian. Tadi sebelum jeda kita membahas tentang apa? Hukum meninggalkan sholat. Ada dua jenisnya. Yang pertama, orang yang kemudian apa? Meninggalkan sholat meyakini bahwa sholat tidak wajib. Ya, dan salah satu kasusnya adalah orang yang kemudian membagi agama ini kepada syariat dan ma'rifat, di mana seseorang ketika sudah sampai kepada ma'rifat itu tidak lagi wajib untuk sholat. Ya, dan kalau antum coba menasihati orang-orang seperti ini, maka antum akan dibilang apa? Udah diem aja kalau nggak ngerti. Ya, kalau belum sampai ilmunya. Ya, antum belum sampai ilmunya. Maka kita katakan hadis sekalian. Ya, ini pentingnya. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Ya. Yang jadi acuan, yang jadi barometer itu siapa? Allah dan Rasulnya, hadirin. Kalau setiap ada orang sesat, kemudian kita harus menyandarkan barometer kebenaran tersebut kepada pemahaman mereka. Kita kembali kepada pemahaman mereka, gimana? Ya, maka setiap orang nanti boleh berinovasi segala macam dalam agama. Makanya ketika terjadi sesuatu, ya, dikembalikannya ke siapa? Allah dan Rasulnya ini, neracanya ini Allah dan Rasulnya. Ya, kita kembalikan ke situ. Karena kebenaran ada di situ, al-haq ada di situ. Ya, maka bukan kemudian ketika ada seorang kelompok misalnya melakukan kesesatan, ya, kita sebenarnya nggak perlu kemudian membaca segala macamnya tentang mereka. Ya, itu tugas mereka ketika mereka keluar daripada daripada jalur yang seharusnya. Ya, dengan ajaran yang tidak sama sekali diajarkan oleh Rasulullah SAW, tidak diajarkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, itu mereka, bagaimana mereka berargumen dengan itu semua. Ya, hujah mereka seperti apa? Ya,
Maka jangan kemudian kita kita mengikuti hawa nafsu mereka dan kemudian kita malah membahas ya tentang kesesatan-kesesatan mereka, apalagi kita tidak punya kapasitas di dalamnya. Ya, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua apa? Orang yang meninggalkan sholat karena malas. Ya, karena malas. Dan ini terdapat riwayat yang kemudian mengatakan diantaranya dari sahabat Buraidah tadi ya, al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian yang memisahkan antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ya, barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Ini dari riwayat Ibnu Majah. Dan kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau ya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Sesungguhnya antara seorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Artinya apa? Pembatas antara diri seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah sholat itu. Ya, para ulama berbeda pendapat dari sini. Ya, apakah yang disebut kafir di dalam apa? Hadis ini, ya kan? Faqad kafar kata Rasulullah. Ya, telah kafir. Maka di sini perbedaan para ulama, ada perbedaan pendapat. Kafir di sini yang dimaksud ini apa? Yang dimaksud oleh Rasulullah kafir apa? Ya, pendapat pertama mengatakan ia telah melakukan dosa besar namun ia tidak kafir. Mereka mengatakan kafir yang disebutkan dalam hadis ini adalah kafir kecil, kufur asgor. Ya, pendapat pertama ini mengatakan bahwa ya kufur di dalam hadis dua tadi itu, hadis Rasulullah SAW, faqad kafar. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia telah kufur. Maka pendapat pertama ini ya, golongan para ulama golongan pertama ini, mereka mengatakan kufur di sini adalah kufrun asghar, kufur kecil. Artinya tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Kufur ada yang kecil enggak, Pak? Sebagaimana syirik ada yang kecil enggak? Ada. Syirik ada yang kecil, kita bahas kemarin di mana? Hadis Jibril ya. Di hadis pertama, innamal a'malu binniyat. Ya kan? Syirik ada yang besar, ada yang kecil. Syirik besar itu mengeluarkan orang dari Islam. Syirik kecil mengeluarkan orang dari Islam tidak? Tidak. Ya, tetapi sekecil-kecilnya syirik, sekecil-kecilnya kekufuran itu lebih besar daripada dosa-dosa besar. Hati-hati. Ya. Ini pendapat mazhab Syafi'i, yaitu seorang tidak menjadi kafir dengan meninggalkan sholat selagi dia masih mengakui akan kewajibannya. Ya. Pendapat kedua mengatakan ia telah kafir meskipun hanya meninggalkan satu sholat tanpa uzur. Ya, telah kafir meskipun meninggalkan satu sholat, satu waktu tanpa uzur. Apa dalil mereka? Zahir hadis sudah jelas. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat telah kufur. Ya. Dibaca footnote-nya nomor 14 itu. Akan tetapi ulama mazhab Hanbali memberikan syarat-syarat sebagai berikut. Ada syarat-syaratnya. Pendapat kedua ini ada syarat-syarat yang dikemukakan oleh mereka. Yang pertama apa? Sudah dipanggil oleh pemerintah, hakim. Ya, dan diperintahkan untuk sholat. Karena bisa jadi dia meninggalkannya karena ada uzur, dan sebagian ulama Hambali tidak mengharuskan hal ini. Artinya sudah diperingatkan. Ya, kenapa kamu nggak sholat? Ya, dipanggil sama petugas. Yang kedua apa? Waktu sholat berikutnya sudah sempit, akan berakhir. Misalkan orang yang dipanggil oleh pemerintah setelah zuhur, ya, maka dia tidak dinyatakan kafir saat itu juga. Dia baru dinyatakan kafir setelah benar-benar tidak mau sholat sampai waktu sholat berikutnya asar akan berakhir. Tuh, sampai didetailin seperti itu sama ulama-ulama mazhab. Ya, hadirin sekalian. Ya, karena terjadi realita banyak orang yang apalagi zaman kita sekarang yang lenteng saja meninggalkan sholat. Ya, ketika ditanya sudah sholat belum, ketawa-ketawa belum. Ketawa. Ya. Nggak paham mereka bahwa mereka sedang melakukan sesuatu hal yang diperdebatkan antara kafir dan tidaknya oleh para ulama. Dia ketawa-ketawa padahal disebut di kitab-kitab para ulama ini lagi diperdebatkan status dia itu kafir apa enggak. Ya. Dan yang paling kuat kafir apa tidak? Hah?
Pendapat ketiga mengatakan ia telah kafir jika meninggalkan sholat secara total, yaitu meninggalkan sholat 5 waktu, sholat Jumat, sholat hari raya dan lainnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan inilah pendapat yang penulis pilih. Ya, artinya apa? Seorang dikatakan kafir ketika meninggalkan sholat secara mutlak, keseluruhan sholat, dia nggak pernah, ya, sekalipun apa, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu sholat Jumat, entah itu sholat Idul Fitri, entah itu sholat yang lainnya. Pokoknya dia meninggalkan sholat secara total, baru disebut kafir. Ya. Adapun kalau satu, ya, besoknya masih sholat, maka ini masih disebut orang yang mendirikan sholat meskipun tidak sempurna, gitu kan? Inilah pendapat yang perbedaan pendapat yang terjadi di antara kalangan para ulama. Namun perlu diingat, permasalahan meninggalkan sholat adalah masalah yang sangat berbahaya, ya, karena ia adalah salah satu dari tiang agama Islam. Begitu juga dengan permasalahan rukun Islam lainnya. Barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun Islam selain 2 kalimat syahadat, maka ia telah membuat bangunan agamanya di ujung tanduk. Karena rumah yang hilang salah satu tiangnya, maka dia adalah bangunan yang sangat rapuh dan mudah roboh. Ya, maka hadirin sekalian, jadi intinya kita membahas ini buat kita yang mendengarkan penjelasan dari para ulama ini, ya, yang inti yang bisa kita ambil adalah bahwa sholat adalah perkara yang sangat besar, ya, bukan perkara yang remeh. Tidak mesti ketika orang-orang yang hidup di zaman kita sekarang meremehkan, kemudian perkara sholat jadi remeh. Enggak, sama sekali enggak pernah sholat itu jadi perkara yang remeh, hadirin. Ya, antum mau baca kitab buka-buka kitab-kitab fikih, antum bisa searching di internet misalnya hukum meninggalkan sholat, ujung-ujungnya ke sini pendapatnya. Ya, perbedaan antara kufur atau tidaknya meninggalkan sholat tersebut. Ya, maka kita sebagai seorang suami, seorang ayah gitu ya, harus perhatikan masalah sholat, ya, anak-anak kita, sholat, kemudian orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, gitu ya. Ini perkara yang bukan perkara yang tidak bisa diremehkan. Bagaimana bisa diremehkan, ya, ketika yang dibahas adalah kafir atau tidak. Ya, dan sekali lagi hadirin sekalian, kafir atau tidak ini kadang-kadang orang yang kemudian dia nggak sholat gitu ya, dia nggak, jarang sholat, kemudian mendengar pendapat ini dia marah-marah, kafir kafir aja, ya. Dan maka kita bisa ingatkan, antum nih kalau bisa hafalin tuh hadisnya dikit, al ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Itu sabdanya Rasulullah, ya, yang bilang seorang yang meninggal sholat punya potensi untuk menjadi seorang yang keluar dari Islam, ya, menjadi statusnya menjadi kafir. Siapa yang bilang? Rasulullah SAW, bukan siapa-siapa, bukan dikarang sama siapa-siapa, gitu ya. Rasulullah, ketika kita kembalikan kepada Allah dan Rasulullah, kita akan temukan hukum ini, dan kita akan menemukan penjelasan para ulama tentang hal tersebut, ya. Maka hadirin sekalian, masalah sholat, masalah zakat ini memang diperdebatkan, ya, diperdebatkan. Apalagi masalah zakat, ya, tadi kan ada tuh pendapat para ulama kalau kufur kalau meninggalkan sholat atau meninggalkan zakat. Ini pernah terjadi juga hadirin sekalian di zamannya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Rasulullah wafat, ya, kemudian di antara ujian-ujiannya Abu Bakar As-Siddiq itu kan berat sekali. Ya, bagaimana beliau, kaum muslimin masih bersedih setelah ditinggal siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar harus mengomandoi, ya, kaum muslimin di Madinah saat itu. Terjadi banyak kemurtadan. Terus ada golongan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi dia menganggap, saya cuma bayar zakat itu ke siapa? Ke Rasulullah, sudah. Saya nggak mau bayar lagi. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq menyiapkan pasukan untuk memerangi orang-orang ini, ya, memerangi orang-orang ini. Maka Umar bin Khattab bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi orang yang sudah mengatakan la ilaha illallah, bersyahadat, ya, bersyahadat. Maka nanti ada di selanjutnya di hadis ini mungkin, ya, pembahasannya,
Ya, jadi kata Abu Bakar, di antara hujahnya Abu Bakar hadirin sekalian adalah Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an itu menyandingkan antara salat dan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Selalu seperti itu di dalam Al-Qur'an. Ya. Dan di antara dalilnya sebenarnya ada nanti hadis, di dalam hadis Arba'in ini Rasulullah SAW bersabda apa? Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, ya, wa anni rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah, ya, fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Seperti itu. Ya, jadi kata Rasulullah SAW apa? Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Ya, dan kemudian aku adalah utusan Allah, dan kemudian mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukannya, kata Rasulullah, darah mereka apa? Darah mereka haram, artinya darah mereka terlindungi. Ya, dan kata para ulama hadirin sekalian, ini hadis yang belum atau tidak didengar oleh Abu Bakar dan Umar. Umar dan Abu Bakar enggak pernah mendengar hadis ini. Makanya terjadi apa? Perbincangan di antara mereka. Ya, Abu Bakar berpendapat bahwa mereka harus diperangi. Ya, karena mereka menolak bayar zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu menyandingkan apa? Antara zakat dan salat. Kata Umar, bagaimana kamu memerangi orang-orang yang berkata la ilaha illallah? Ya, bertauhid. Maka kata para ulama nih, apa, sekalibernya Abu Bakar, sekalibernya Umar, ya ada sesuatu yang tidak dia ketahui. Ya, seandainya Abu Bakar dan Umar itu pernah mendengar hadis ini, maka gak mungkin terjadi perdebatan di antara mereka. Sudah jelas hukumnya. Ya kan? Saya diperintahkan, kata Rasulullah, saya diperintahkan memerangi manusia sampai apa? Mereka bersyahadat la ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Kalau mereka melakukan ini, darah mereka terlindungi. Artinya kalau mereka menolak salah satu dari pada hal-hal tersebut, maka tidak terlindungi darah mereka. Artinya boleh diperangi. Ya. Maka ini hadis umirtu an uqatilan nas itu diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Khattab ini, Ibnu Umar. Ya. Dan kata para ulama, ini salah satu hadis yang tidak pernah didengar oleh Abu Bakar dan Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar. Dan itu sangat wajar hadirin sekalian. Gak mesti ketika kita mendengar nama Abu Bakar dan Umar berarti dia tahu semuanya sabda-sabda Rasulullah. Ya tidak. Ya, tidak. Apalagi ketika Rasulullah SAW wafat. Ya, tugasnya Abu Bakar, tugasnya Umar ini tugas imarah, pemerintahan saat itu. Ya, mengurusi umat. Ya, bukan kemudian duduk-duduk di majelis ilmu kemudian menyampaikan hadis-hadis Rasulullah. Karena apa? Enggak ada yang sekaliber mereka dalam urusan pemerintahan. Ya, yang dapat legitimasi langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pengalamannya banyak, yang dituakan, ya, yang sudah makan perjuangannya Rasulullah SAW bersama Rasulullah, membersamai Rasulullah dengan baik. Abu Bakar contohnya, Umar juga demikian. Maka sebagian dari sahabat senior tersebut ya memang berbeda-beda fak mereka. Ya, urusan mereka berbeda-beda. Semuanya tetapi untuk kemaslahatan umat. Ya, Ibnu Abbas, ya, misalnya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, memang fak mereka di majelis ilmu. Ya, mereka yang menerangi umat dengan keilmuan mereka. Ya, dan itu pun diakui oleh siapa? Umar bin Khattab. Ya, makanya Umar bin Khattab karena saking sibuknya beliau dalam urusan pemerintahan, ya, ada dalam hadis itu disebut oleh orang-orang julasa Umar. Ya, ketika Umar memerintah itu, Umar punya klub julasa Umar namanya. Julasa Umar itu apa? Teman-teman duduknya Umar bin Khattab. Ya. Jalis itu teman duduk. Julasa itu jamaknya, julasa. Siapa teman-teman duduknya Umar bin Khattab? Para fuqaha, orang-orang pinter. Ya, orang-orang yang paham Al-Qur'an, orang-orang yang hafal banyak hadis Rasulullah, orang yang faqih, itu teman-teman duduknya Umar gitu. Ya, jadi kalau mau memutuskan sesuatu, Umar akan berdiskusi dengan mereka. Yang berdiskusi dengan mereka itu Umar bin Khattab. Makanya dalam satu riwayat itu Umar bin Khattab pernah
beliau tidak suka dengan satu pakaian, ya, yang beliau dengar bahwa pakaian tersebut atau bahan tenunan tersebut, ya, di apa namanya, tercampur dengan air seni dari serangga atau ulat, ya, yang apa namanya bercampur di bahan tersebut. Jadi Umar bin Khattab mau mengeluarkan dekret nggak boleh orang-orang pakai baju itu, ya, orang-orang nggak boleh pakai baju dari bahan itu, karena beliau dengar prosesnya seperti itu, tercampur dengan air seni hewan, ya. Maka kemudian siapa? Ubay bin Ka'ab, ya, Ubay bin Ka'ab datang ke Umar, wahai Umar, ini pakaian yang sudah biasa dipakai sama Rasulullah SAW, Rasulullah pakai dan orang-orang di zaman Rasulullah SAW pakai, ya. Seandainya itu buruk, pasti Rasulullah sudah melarangnya. Siapa engkau wahai Umar? Maka dikatakan seperti itu, Umar apa bilang? Sodakta, benar, kamu benar. Akhirnya Umar apa? Enggak melarang pakaian tersebut, ya, karena sudah ada dalilnya seperti itu. Rasulullah pakai di zamannya, dan kemudian Rasulullah enggak melarang orang-orang pakai. Siapa Anda kemudian melarang orang-orang pakai yang dipakai sama Rasulullah? Sampai seperti itu, ya. Baik, hadirin sekalian, kita kuis. Ada yang ditanyakan, silakan. Oh iya, ada sisa 3 lagi nih. Sekarang kuisnya tutup buku. Jangan ngelihat buku. Iya, jangan ngelihat buku. Nah, saya sengaja dibaca dulu kita hari ini, ya. Di bukunya ditutup, silakan dibagikan. Sama yang belum punya buku tuh, ikut. Gampang soalnya. Soal pertama, apa itu maklum minadin bidorurah? Maklum minadin bidorurah. Tadi awal-awal saya kasih penjelasan tuh. Maklum minadin bidorurah. Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan, yang tahu angkat tangan. Hah? Siapa duluan nih? Coba antum. Gimana? Nah, kalau jawaban antum sama, berarti antum yang dapat celana. Lagi. Tadi ada pendapat meninggalkan salah satu dari rukun Islam yang 5 selain 2 kalimat syahadat, namun dia meyakini kewajibannya, maka dia tidak kafir. Ini pendapat mazhab siapa? Imam Asy-Syafi'i, ya. Betul. Satu lagi.
Apa pendapat ulama, ya, apa pendapat ulama tentang orang-orang yang meninggalkan seluruh rukun Islam? Jatuh kepada kekufuran. Udah punya celana? Ya, sekarang kuis untuk kitab biasa. Jangan buka kitab ya. Pendapat kedua, ya. Tadi orang-orang yang meninggalkan rukun Islam selain daripada 2 kalimat syahadat itu ada 2 golongan. Ya, golongan pertama sama golongan kedua. Sebutkan. Kan dibagi itu. Ya, sama Ustadz dibagi. Orang yang meninggalkan apa? Meninggalkan perkara rukun-rukun selain daripada 2 kalimat syahadat, ada golongan pertama, ada golongan kedua. Golongan pertama yang ijma, para ulama sepakat bahwa mereka adalah keluar dari Islam. Kenapa mereka bisa sampai keluar dari Islam? Yang kedua, golongan yang kemudian apa? Ulama berikhtilaf di dalamnya. Ada 2 golongan. Yang pertama ijma, golongan tersebut ini, orang-orang ini keluar dari Islam. Golongan kedua adalah yang ulama berselisih pendapat. 2 golongan ini sebutkan. Siapa aja? Tambah lagi nggak soalnya? Tambah 1 lagi ya soalnya ya. Udahlah 1 aja. Ini pendek loh jawabannya, antum tulisannya kayak banyak banget. Disyarah sendiri ya.
ada dua golongan ya tentang orang-orang yang meninggalkan rukun Islam selain daripada dua kalimat syahadat. Dua golongan nih. Golongan pertama nih orang-orang yang ijma para ulama mereka kufur, sudah keluar dari Islam. Sebabnya ini. Yang kedua, ya, golongan yang kedua ini ulama berikhtilaf, ulama berbeda pendapat. Ya. Kenapa mereka kemudian menjadi para ulama berikhtilaf di sana? Gampang. Ini siapa yang malam ini menang banyak? Dapat hadiah semuanya siapa? Ada? Maaf Ustaz, boleh tanya? Ya, silakan. Terkait dengan hukum orang-orang yang meninggalkan rukun Islam, statusnya itu gimana dikaitkan dengan hadis tentang bitokoh? Kenapa? Hubungannya apa? Kan apakah hadis bitokoh itu tidak meninggalkan rukun Islam, tapi banyak dosanya atau gimana? Ya, jadi hadis bitokoh ini disebutkan oleh para ulama, ya ini kembali lagi kepada masya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan para ulama mengatakan bahwa meskipun orang ini banyak dosanya, tetapi apa? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, ya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, dan ini juga menjadi apa namanya? Juga menjadi kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa orang tersebut meskipun banyak dosanya, tetapi tauhidnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik, tauhidnya bagus. Orang-orang yang kemudian apa namanya orang Islam Pak, orang yang beriman, mungkin tidak dia kemudian mengerjakan dosa, mungkin tidak. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang soleh, mungkin tidak mengerjakan dosa, mungkin saja. Kenapa mustahil? Orang beriman mungkin tidak mengerjakan dosa. Tidak mengerjakan dosa. Maksudnya orang beriman mungkin tidak mengerjakan dosa. Mungkin kan? Ya, udah pasti. Ya, jadi nanti dibahas ketika dibahas ya, orang ini ya punya bitokoh istimewa. Ya. Dan bagaimana keistimewaannya itu masya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin keilmuan yang kita tidak bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian Allah memuliakan orang tersebut dengan bitokohnya tersebut di depan apa namanya khalayak. Dan tidak tidak diperinci ya Pak. Maksudnya orang tersebut tidak dirincikan bahwa dia meninggalkan rukun-rukun Islam, enggak dirincikan. Yang disebutkan apa? Orang ini punya lembaran-lembaran dosa yang sangat banyak sejauh mata memandang, dan tidak tahu dosa-dosanya itu apa. Kita nggak diberitahu dosa-dosanya apa, tetapi kita diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang keistimewaan dia. Ya, keistimewaan dia, ya masing-masing punya bitokoh, dan bitokoh itu kadarnya itu ya macam-macam. Dan orang ini meskipun dengan dosanya yang sangat banyak, dia punya bitokoh yang istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika ditimbang ya antara bitokoh tersebut dengan gulungan dosanya yang sangat panjang, yang banyak itu, maka beratan mana? Beratan bitokohnya tersebut. Ya, beratan bitokohnya tersebut. Bahkan orang tersebut kan bingung di dalam hadis kan, ketika ditanyakan apakah kamu punya kebaikan, ya kan, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala apakah punya kebaikan, nggak ada. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala saat itu tidak ada yang dizolimi kata Allah. Ya, tidak akan ada yang dizolimi di hari tersebut. Engkau punya kebaikan, dikeluarkanlah bitokoh tersebut. Kita nggak tahu, tetapi bitokoh itu kecil dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan dosa-dosa lembaran dosa yang banyak. Makanya di hadis tersebut dia bilang
apa yang akan diperbuat ya di toko ini dengan apa? Dosa-dosa yang banyak. Dosa-dosa yang banyak tersebut. Maka kemudian disuruh ditimbang antara lembaran-lembaran dosanya dan di tokonya tersebut. Maka lebih berat di tokonya. Kalau untuk ini kita tahu di lingkungan itu, misalnya kita tahu orang nggak sholat gitu, terus tiba-tiba meninggal. Dan penyelenggaraan jenazahnya itu secara bermasyarakat itu gimana? Maksudnya secara bermasyarakat gimana nih? Ya, di lingkungan itu kebetulan kan maksudnya kita kan nggak mungkin orang ini nggak sholat kan? Iya. Maksudnya kita sebagai orang yang kebetulan mengikuti, maksudnya dalam artian yang Ya diserahkan kepada apa namanya orang sekitar situ ya, artinya yang berwenang di situ ya. Kalau misalnya antum apa namanya kemudian berpendapat bahwa orang tersebut nggak ada uzur buat dia segala macamnya, ya antum nggak usah sholatin. Bentuk hajar juga, pelajaran kepada orang-orang. Saya punya pertanyaan seperti ini juga di dekat di Ulu Jami terakhir itu ya, ada orang meninggal Ustaz. Ya, dia orang nggak mau sholat, kita sudah nasihati terus. Ya, kita sudah nasihati terus. Kemudian apa? Orang ini meninggal. Ya, orang ini meninggal. Ya, dan kemudian Pak RT-nya orang awam, Pak RT-nya orang awam. Ya, kemudian kita sama ikhwah, sebagian ikhwah, kita nggak mau nyolatin kecuali satu orang. Ya, dan kemudian apa? Pak RT-nya artinya nggak apa? Nggak menganggap asing itu, ya sudah. Ya, memang dia selama dia apa namanya hidup dia nggak pernah sholat, dia itu udah terkenal masyhur, Pak RT juga udah tahu dia nggak mau sholat. Ya, ketika dia mati, ketika sebagian orang bahkan di daerah tersebut nggak mau menyolatkan orang itu, ya kecuali beberapa orang saja. Jadi bentuk-bentuk hajar juga, apalagi kalau antum adalah orang yang ditokohkan di situ. Ya, buat pelajaran buat orang-orang selainnya gitu ya, jangan sampai meninggalkan sholat. Nih diantara hukumannya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya, ini orang mati nggak pernah sholat, ketika mati nggak disolatin sama orang pada nggak mau ya, seperti itu. tapi tetap penyelenggaraannya Ya. secara maksudnya. Ya, artinya kita kan nggak ada hakim yang benar-benar bersyariat gitu ya. Kalau ada hakim bersyariat juga pasti ada ini proses yang dijalani juga. Nanti kalau kita sampai kepada hadnya, para apa namanya mazhab ini berbeda pendapat. Ya, ketika orang nggak mau sholat, kemudian sudah disuruh taubat Pak. Ya, disuruh taubat, tetap nggak mau. Hukumannya apa? Hukumannya Imam Asy-Syafi'i, apa namanya mazhab Syafi'i, hukuman orang tersebut dibunuh, dipenggal, haddan. Tetapi apa? Dia tidak dihukumi kafir. Dia nggak mau sholat, dipenggal kepalanya, dihukum, ya. Maka kemudian dikuburkan di pekuburannya kaum muslimin, tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Ya, dan kemudian di mazhab yang lainnya mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali kemudian dihukum murtad, dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi di istitabah dulu ya Pak, bukan semata-mata kemudian langsung dibunuh seperti itu, enggak. Disuruh tobat sampai dia mau sholat. Ketika memang dia nolak terus, ya sudah dihukum mati. Dan saya nggak tahu Allah alam apakah pernah terjadi kasus demikian, orang nggak mau sholat sampai mau lebih baik mati, ya. Sepertinya nggak ada, tetapi dibahas oleh di dalam mazhab-mazhab seperti itu, para ulama menyebutkannya. Tetapi kalau mazhab Hambali dibunuh kemudian murtadan, dia nggak boleh dikubur di mana? Pekuburannya kaum muslimin. Prosesinya pun juga bukan prosesi kaum muslimin. Sampai demikian. Ya, ada satu lagi mazhab Abu Hanifah kalau tidak salah. Ya, kemudian kalau orang ada yang nggak mau sholat, terus ditakzir, artinya dipenjara sampai dia mau sholat, dipenjara terus. Jadi sekuat apa dia di dalam penjara, ya udah kalau nggak mau sholat dipenjara terus, seperti itu. Ya. Kalau realisasinya di zaman kita seperti itu mungkin Pak ya. Silakan dikumpulkan.
Baik, hadirin sekalian, kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, ada mertua nah, langsung balik. Iya, ya. Kapan?